manfaat sehat walafiat, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin ta'lim Quran. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah musala syariah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana sebagai wasilah karomah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala hadiniya wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada selanjutnya waktu kami persilakan pada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nahawi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum
وسيع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. Sadaqallahul aliyyil azim. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang dalam hal ini Bapak Eko Novianto pagi hari ini berangkat ke Kalimantan dalam rangka haul guru sekumpul. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan memberikan kesehatan dan memberikan kemudahan apa yang dalam perjalanan baik sampai tujuan dan juga kembali lagi ke kampung kita. Dan juga kami hormati pula kita menghormat kita Bapak Muhammad Tarikin sekaligus beliau sebagai Ketua RW Ketua RT 02 RW 29 dan juga para RT RW 29 baik yang masih beraktif maupun yang sudah pernah bakti. Di antaranya ada Bapak RT Haidil, ada Bapak RT Pak Ubahtiar RT 1 RT 11 RW 01 dan juga Sahibul Wilayah yang kami hormati Bapak Ketua RW 29 Bapak Odip Sadikin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rumah tangganya, dan Allah berkahi keluarganya. Hadirin mukarram wal mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Abu Hasan Asy'ari SMM. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya. Allah akan memberikan kemudahan kepada beliau dan Allah mudah-mudahan mengabulkan semua cita-cita dan rencana beliau. Allah mudah-mudahan berikan panjang umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah berikan lebih istiqomah lagi. Dan juga kepada orang tua kita, sahabat hormat kita Bapak Ma'ruf Mata'ala fi kulli hayatihi, dan juga kepada para orang tua kita Bapak Dasuki, Bapak-bapak dan yang lainnya, adik-adik saudara sekalian, jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada seksi Ubudiah Bapak Redu, Bapak Winata, Bapak Zainal, Bapak Yono, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Bapak hadirin yang sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali, kita mulai sebagaimana tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah Allah senantiasa
memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan putra putri istri soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Kita doakan sanak pemilihan detolan tetangga depan belakang kanan kiri kita dan juga jamaah kita sekalian, baik yang sudah sempat hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah Allah senantiasa berikan kesehatan, panjang umur sampai kita berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Dan juga barangkali saat ini ada yang kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya. Wabil khusus kita doakan istri dari Bapak Sugeng, mudah Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, Allah segera kembalikan kesehatannya, Allah turunkan keajaibannya sehingga cepat sembuh. Setelah sembuh beraktivitas kembali, melayani suami dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Allah ya nasta'in ya siratal mustaqim. Bapak hadirin jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 18. Surahnya surat An-Nur, halaman di sini halaman 280-281. Suratnya atau ayatnya kita coba ayat yang ke-13, 14 dan selanjutnya ya. Surat ini khusus membahas tentang su'udon ya, tentang buruk sangka, tentang hukum-hukum yang harus kita jalankan ya. Ayat ke-13 atau 14. Walau fadlullah ya. Iya. dari Allah Subhanahu wa ta'ala
buat kalian, atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmat kasih sayang Allah fid dunya wal akhirah, baik di dalam dunia maupun berada di alam akhirat, lamassakum bima aradtum bihi, Allah akan menimpa azab atas kebohongan kita, bihi di dalamnya. Makanya ketika kita bersuudzon dengan seseorang, buruk sangka dengan seseorang, menuduh seseorang, harus dilengkapi dengan para saksi, ya. Tidak boleh menuduh sembarangan. Fihi di dalamnya azabun azim, orang yang tersebut akan mendapatkan azab atau siksa yang sangat besar, yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berburuk sangka apalagi kepada keluarga, tetangga, ya, terutama pada istri-istri kita, ya, azwaj, istri-istri, ya, itu padahal para istri kita, ya. Berarti boleh masna wa sulasa wa ruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi bertitik itu, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu tidak, apabila khawatir tidak bisa adil, atu aja dah, ya. Itu Pak Wali juga coba dulu, atu aja istrinya. Coba kalau orang yang lain, ya, apalagi jadi kepala desa, jadi ketua RT, udah 4 bininya. Tapi bukan orang sini, orang sono, ya. Bukan orang sini, orang sono, ya. Ya. Wa in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahihim ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ittaqawnahu, ingatlah ketika ada berita-berita yang bohong, ya. Wa taquluna bi afwahihim, dan mereka berkata berita dari mulut ke mulut. Kadang-kadang walaupun kita jangan ngomong siapa-siapa, ya, tetap aja disambung, ya. Oh si anu, tapi jangan ngomong-ngomong, ya. Terus nyambung aja, tetap baik, orang tahu. Malaisa lakum bihi min ilmin, pembicaraannya atau perkataannya yang tidak ditemui sedikit pun kebenarannya, ya. Watasamunau hayyan, dan mereka itu menganggap ringan, ya. Orang bohong itu anggapannya ringan, ya. Padahal wa huwa indallahi azim, menurut pandangan Allah itu soal yang besar, ya. Orang bohong itu jangan dianggap ringan, enteng, bahkan menurut pandangan Allah pun termasuk soal yang paling besar. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga hati kita dari prasangka kepada orang yang lain, ya. Mudah-mudahan minimal diri kita sendiri berburuk sangka, berbaik sangka selalu. Inna
kenapa sih kalian tidak berkata apabila ada kabar buruk ya yang tidak benar, dalam arti apabila ada orang membawa berita kasak kusuk, minimal kita cegah, udahlah nggak usah suka ceritain orang, minimal seperti itu. Jadi kita ucapkan seperti itu. Ma'yakululana tatakallamu bihada, dan apa yang dikatakan oleh kalian yang ini dalam arti ketika ada orang yang datang kasak kusuk, waduh Bapak RT mah ada apa namanya dana dari masyarakat main simpen banyak, memang disimpan ya. Kalau kagak disimpan nanti ampar-amparan ya. Makanya kita harus selalu buruk sahabat, harus baik sangka. Ya, jadi kita ucapkan bi'allahi mana tadi? Subhanaka, ya subhanaka maha suci engkau ya Allah. Hada buhtanun azim, inilah bohong yang besar ya. Jadi kalau ada orang tabayun ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu dalam surat Al-Hujurat ayatnya ayat 6. Apabila hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila ada orang datang, orang fasik membawa kabar, fatabayyanu, hendaklah kalian perjelas terlebih dahulu, jangan main telan baik ya, nanti timbulnya fitnah dan timbulnya jadi kurang baik. Ya, ya'idukumullahu an ta'udul misli abadan in kuntum mu'minin. Ya'idukumullah, Allah memberikan peringatan kepada kita, kepada kalian, anta'udhu mislihi abadan, janganlah kalian ulangi lagi yang seperti ini ya, kabar-kabar dusta, kabar-kabar bohong, jangan sampai diulang kembali. Kalau memang tidak benar, in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman ya. Kita beriman selalu menjaga ya, selalu menjaga dari lisan kita. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 4 golongan manusia ya yang akan dirindukan oleh surga ya. Al jannatu arba'atun mustaqatin ya, orang surga itu merindukan 4 golongan, di antaranya ialah fi hifdzil lisan, orang yang bisa menjaga lisan kita. Dalam hadis lain, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung bisa atau tidak menjaga lisan kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bisa memberikan kita sehingga bisa menjaga lisan kita. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa yubayyinullahu, dan menerangkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
atau lakum kepada kalian ayatin ayat-ayatnya atau tanda-tanda kebesarannya. Allah menjelaskan, menerangkan bahwa yang seterang-terangnya bahwa Allah Maha Besar, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah di antaranya ialah ciptaannya langit dan bumi dan seisinya, termasuk kita. Salah satu bukti bahwa tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba asbabnya kita, ya. Mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib, sehingga menjadi bentuk manusia, ya. Jadi kita tujuan Allah ciptakan tiada lain untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang gemar, yang suka menyampaikan, yang senang apabila berita bohong itu, alladzina amanu, beredar kepada kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di dunia wal akhirah, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Ada kadang-kadang orang yang senang banget kerjaannya membawa berita yang bohong supaya beredar, supaya orang-orang itu dikucilkan, sehingga orang itu terbunuh karakternya, ya. Makanya tidak boleh. Bahkan ancamannya orang yang seperti ini akan mendapat azab atau siksa dari Allah yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahi, dan Allah itu Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, segentes apapun di dalam hati kita, Allah pasti tahu. Dalam hati kita sedang bertasbih, sedang beristighfar, Allah tahu. Oleh karenanya, alhamdulillah, tanpa terasa bahwa kita sudah berada di bulan Rajab, kita perbanyak baca istighfar, kita perbanyak baca sholawat, kita perbanyak baca zikir, kita perbanyak bersedekah, ya. Punya uang 10.000, kasih 1.000 kepada pengamen kita, ya. Ya, jadi kita dalam berinfak itu bisa rahiwat doro, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Apa jaminannya orang yang sudah berinfak
ialah tanda-tanda orang beriman akan diberikan jaminan oleh Allah, ialah surga yang hambarannya bagikan hamparan langit dan bumi. Jangan takut miskin ya. Kita sering bersedekah, tapi kita jangan besok kita dari mana kalau kita ngasih sekarang orang ya. Ya sedikit, dan insya Allah balyazdad Allah akan tambah rezeki kita. Masalul ladzina yunfiquna bi amwalihim fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kita menanam padi satu biji, satu gabah, yang nanti gabah itu akan tumbuh menjadi 7 rungge. Dalam satu runggenya akan tumbuh 100 gabah ya. 100 kali 7 berarti jadi berapa? 700 gabah. Ibarat kita berinfak sedekah 1000 perak akan dilipat gandakan menjadi 700.000 pahalanya luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita orang yang ahli bersedekah. Wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah rahufur rahim. Dan jikalau seandainya tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya, wa rahmatuhu dan kasih sayangnya, wa annallaha dan sesungguhnya Allah rahufur rahim, maha penyantun dan maha penyayang. Hambanya berbuat apa saja Allah tetap kasih sayang. Terima kasih Bu Heru. Allah itu maha penyayang kepada hambanya, walaupun hambanya dosanya bahkan tingginya sebesar gunung Uhud. Apabila hamba itu masih mau bertobat, Allah akan memaafkan dosa kita ya. Kita jangan patah semangat ya. Mau sholat, saya mah tahu diterima, ada mau sholat kita, habis dosa kita banyak banget, jangan ya. Ada sebuah cerita riwayat, ada seorang pembunuh ya, mungkin udah pernah diutarakan Pak Ustaz ya. Para pembunuh itu datang ke salah satu ulama atau kiai. Ya kiai, ya Ustaz, saya dosanya banyak banget ya. Saya sudah membunuh orang 99 orang. Kira-kira dosa kita diampuni apa tidak Ustaz Kiai? Aduh, lu dosanya udah banyak banget, gak usah gitu, gak bakal diampuni itu. Dan karena orang itu saking jengkelnya nyari solusi, kok nggak dapat solusi, sehingga kiainya itu dibunuh lagi sampai menjadi 100 ya. Makanya jadi ustaz, jadi kiai harus yang bijaksana ya cara penyampaiannya. Banyak, makin ilmunya tinggi makin tawadu ya. Detailnya makin sealar-alar harus lebih tawadu lagi ya. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang ruh ya, yas'alunaka 'anir ruh wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Apabila orang menanyakan kepada Muhammad tentang ruh, jawablah wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ilmu yang diberikan kepada kita hanya sebagian kecil saja, tidak ada apa-apa.
kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sami'un alim itu idhar tanwin ketemu ain berarti idhar, jangan dibaca sami'un alim. Innama amru idza arada syai'an, jangan syai'an ya. Saya kadang-kadang suka dengar innama amru idza arada syai'an ayakun, harusnya dibaca idhar. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun. Giliran ikhfanya dibaca idhar ya. Syai'an ayyakula lahu karena ada tanwin ketemu alif ya. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Giliran nun mati ketemu fa ya ikhfa ya. Ikhfa nanti terbagi menjadi berapa ikhfa ya? Ada ikhfa sawapawi, ada ikhfa macam ilham juga ada ilham bihunna, ilham bilahunna ya. Ada ilham sansia, ilham juga ada ilham sapawi, ada ilham macam-macam. Udah, yang penting kita baca Al-Quran aja ya. Kalau kita mau belajar lagi ini otak kita udah nyampe ini. Udah ya. Apalagi lampu sorotnya ya. Makanya sangat beruntung jamaah syariah, para ustaznya ada yang membahas tentang Duratul Nasihin ya, tentang Jawahirul Kalami ya, tentang macam-macam. Coba kalau di pondok berapa juta itu biayanya? Lama ya. Sudah seusia kita mah udah nggak masuk lah ya. Udah tumpul ya. Iya, udah nggak masuk lah. Yang penting kita alhamdulillah bisa hadir di Majelis Taklim, bisa duduk di taman surganya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti jejak langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu ngajaknya kemungkaran dan keburukan. Coba deh subuh ya, yang mestinya Allahu Akbar, mestinya bangun, setan tuh ngipasin kita ya, supaya tidurnya lebih pulas lagi ya. Alhamdulillah ini yang hadir termasuk orang yang berani melawan setan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa melawan setan. Walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, apabila tidak ada karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan kasih sayangnya, mazaka minkum
membersihkan perbuatan keji kita abadan selama-lamanya min ahadin dari salah satu orang. Jadi kalau bukan Allah yang membersihkan sifat-sifat keji kita, selama-lamanya tidak akan bersih. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membersihkan sifat-sifat keji kita atas yang Ia kehendaki, ya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Waktu jualah yang memisahkan kita. Sudah ada apa-apa tip berarti suruh istirahat, ya, karena Pak Redi mau tugas. Libur. Alhamdulillah, ya. Pada pagi hari ini saya ucapkan selamat kepada orang yang menjalankan ibadah puasa Rajab, ya. Kalau saya kemarin doang puasa, sekarang kagak puasa karena menghargai, takutnya ada yang memberikan hidangan, ya. Tapi alhamdulillah Pak RW udah datang hidangan tadi pada, ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun anak Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, Yang namanya siapa ini? Sundari Mulyawati Sodikin Putri. Oh iya, 17. Bapak hadirin, kita baca surat Al-Fatihah. Kebetulan pada hari ini Putri ya? Iya. Putri dari Bapak RW kita berulang tahun. Kita doakan. Namanya siapa tadi? Sundari Mulyawati Sodikin Sundari Putri. Mulyawati Sodikin Putri. Mudah-mudahan menjadi putri yang solehah. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan seorang pemimpin yang amanah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan Allah kabul. Minggu depan ada yang ulang tahun lagi. Amin. Ya, buat konsumsi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adit kata minggu besok kata Pak. Hah? Adit kata besok minggu depan. Adit. Kita doain ya. Adit potong kebu Adit. Adit nggak ulang tahun emang. Oh Agustus. Oh iya. Katanya ada Masih yang lama masih ya. minggu besok. Bulan puasa aja bulan. Juga yang ngasih informasi no. Dimajuin nggak apa-apa, dimajuin. Iya. Insyaallah. Ulang tahun bapak kali. Nah, ya, ya. Belum ada. Oh iya katanya bukan ternyata mau lamaran Adit Pak.